kami di sini akan menampilkan video wawancara kami bersama Bapak Kapolsek dan juga masyarakat sekitar Pancur Batu. Stay tune kawan. Halo semuanya, kami dari kelompok 4 klinik pidana. Saya sendiri Muhammad Azam Aulia dan Mawar dan Misani Tarigan, Andreas Pardede, Maura Olivia Kairunisa, dan saya Sofia Melani Putri Setian, saya Sekarayu, dan saya Alisarina Maurana Setian. Saya Alisarina Maurana dan Fakultas Fungsu ingin bertanya sebelumnya dengan siapa? Saya Andi, warga Tuntungan Pancur Batu, Dek. Sembiring, warga desa Namusluhur. Bapak pernah nggak melakukan laporan pengaduan? Mengawani famili, Dek. Ada 2 kali saya ke Polsek Pancur Batu ini buat pengaduan. Famili saya bermasalah. Kalau saya langsung nggak pernah, saya nggak bermasalah. Kalau dinilai bagaimana pelayanannya, kami pikir ya baguslah. Direspon. Ada yang sampai penangkapan tapi sudah berdamai. Seperti itu. Jadi kalau ada pertanyaan seperti bagaimana pelayanan, jawaban saya dan pengalaman saya baguslah, diproses gitu. Dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku sesuai undang-undang. Itulah yang kami dapatkan sebagai masyarakat Pancur Batu di pelayanan Polsek Pancur Batu. Izin bertanya ya Kak, menurut Kakak nih pendapat Kakak tentang pelayanan yang diberikan oleh polisi di kepolisian Pancur Batu ini gimana ya Kak? Pelayanan sampai agresi, pelayanannya bagus, dan saya sebagai pegawai mereka dan itu berlaku. Nah, untuk selanjutnya apakah Kakak punya pengalaman melakukan laporan ke kantor kepolisian sebelumnya? Misalnya Abang pernah Kak mengalami suatu tindak pidana gitu kan? Abang melaporkan ke aparat kepolisian. Gimana pengalaman Abang berespon? Berdasarkan pengalaman ya, kalau dari pihak kepolisian tuh tergantung laporan tindak pidana apa yang kita laporin gitu. Jadi apabila tindak pidana itu ibaratnya masih kecil seperti pencurian ringan, menurut saya pihak kepolisian tidak merespon dengan cukup baik. Mereka hanya mencatat atau tapi menindaklanjutinya mungkin ya sebaik tindak pidana yang dalam kategori yang lebih besar. menurut pendapat saya tangkap dari banyaklah kejadian yang terjadi, saya menilai respon polisi terhadap laporan masyarakat itu masih belum maksimal gitu. Masih banyak polisi-polisi yang ketika menindaklanjuti suatu laporan dari masyarakat itu kinerjanya cenderung lambat, bahkan menunggu adanya siraman atau uang pelicin gitu. Jadi ketika laporan itu tidak ada uang pelicinnya, maka cenderung lambat dikerjakan. Atau juga selain itu polisi cenderung menindaklanjuti sesuatu yang bersifatnya viral. Sementara sama-sama kita tahu seharusnya tidak perlu ada suatu viralitas yang terjadi, suatu masalah itu sudah seharusnya ditindaklanjuti oleh polisi. Namun sekarang ini banyak yang terjadi adalah no viral no justice gitu. Ketika memang belum naik ke permukaan tidak ditindaklanjuti, tapi begitu sudah viral barulah polisi mau menindaklanjuti suatu permasalahan. Mungkin itu sih. Pendapat saya tentang pelayanan yang diberikan polisi, ya kita lihat aja ya, pada masa sekarang layanan yang digambarkan atau mesin dibangun oleh provinsi itu ya bukan terlalu baik. Ya contohnya aja harus dengan masyarakat yang memiliki nama atau nama ada jabatan terlebih dahulu atau ada uang terlebih dahulu mereka baru melayani dengan baik. Ya mungkin ini bakal bantu atau tidaknya kita lihat ke depannya. Saya harap di bawah pemerintah yang baru ini, di bawah Bapak Presiden Prabowo yang bakal sudah menjabat ini kan memiliki harapan bahwa saya pelayanan kepolisian bakal lebih baik di depannya. Pak, untuk pertanyaan dari Mbak Mawarda, jawaban itu kalau berdasarkan pengalaman pribadi saya, ini berdasarkan pengalaman pribadi saya aja. Polisi itu meresponnya cepat kalau ada uangnya.
Cuman kan kita nggak bisa ngeklaim semua polisi itu oknum lah, kita berbicara oknum. Karena kalau untuk keseluruhan sih masih bagus lah ya untuk merespon terhadap laporan masyarakat ini. Kita Laporan polisi terus, boleh nggak diceritakan sedikit nih pengalamannya Bang? Menurut pengalaman saya pernah melapor ke kantor polisi, yaitu dengan kasus itu kemarin kekerasan pada teman saya gitu. Jadi sepengalaman saya pas saya melapor itu, penanganan polisi itu memang langsung bertindak gitu, secepat gitu. Pertama saya dimediasi, terus saya dimediasi, saya menunggu laporan berikut pemanggilan lain. Setelah itu memang laporannya itu cepat gitu, tindakan polisi itu cepat juga. Setelah itu saya diajukan untuk visum. Kebetulan di situ polisi menawarkan visum kepada teman saya itu. Jadi saya menunggu hasil itu dan sampai sekarang kasus ini sudah selesai dan penanganannya memang bagus. Jadi Pengalaman saya untuk berhubungan langsung sama polisi itu sebenarnya belum ada. Cuma secara tidak langsung teman-teman saya yang pernah itu, dari berdasarkan cerita mereka kurang puas dengan pelayanan yang dikasih polisi itu. Para polisi ini seolah-olah meminta dana tambahan begitu, tambahan untuk di awal itu biar lancar, biar kami kerjain. Jadi di awal saja sudah membuat semacam sekat terhadap masyarakat. Sementara tugas mereka itu kan melayani masyarakat. Ya, kurang tangkap, mereka masih ingin minta biaya lebih gitu. Saya pernah melakukan sesuatu hal pada polisi terkait dengan pencurian sepeda motor. Hasil ini dimiliki oleh kakek saya, saya lah. Kayak dicuri, saya menjual laporan. apakah Abang merasa laporan Abang ditangani dengan baik oleh pihak kepolisian, dan seberapa cepat pihak kepolisian merespon laporan? Kalau terkait dengan itu, mungkin ya memang saya membuat laporan. Pihak kepolisian memang bergerak cepat, langsung menghadir langsung di TKP, olah TKP, melihat bagaimana situasi di TKP, bagaimana kronologinya dan sebagainya. Tapi setelah dari kegiatan itu tidak ada lagi tindak lanjut yang sekarang, ya udah selesai aja gitu. Ya lagi Mungkin Bang, dari pengalaman yang sudah Abang jelaskan tadi, menurut Abang apakah ada perasaan aman untuk melakukan suatu tindakan pidana tersebut? ya kalau dibilang merasa aman, sebenarnya kita kan dilindungi juga. Terkait dengan membuat laporan ini kan, ya kita pun dilindungi oleh lembaga saksi, perlindungan saksi dan korban. Karena siapapun pelapor itu dilindungi dia. Siapapun saksinya dia dilindungi. Nah, saya merasa aman dan saya tidak merasa takut untuk melaporkan suatu tindak pidana. rongsokan-rongsokannya. Nah ini stikernya nggak sorot ya. Penerimaan laporan di sini. Baik, terima kasih. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih
kepada adik-adik yang telah memberikan kepercayaan kepada kami dalam hal pemenuhan tugas-tugasnya di perkuliahan. Pertama-tama saya perkenalkan, nama saya Krisna Indratno Tepuru, pangkat saya Ajun Komisaris Polisi, jabatan saya Kapolsek Pancur Batu, Polrestabes Medan. Orang di seluruh kantor polisi yang ada di Republik ini SOP-nya itu hampir sama. Artinya setiap orang yang melaporkan sesuatu itu saat sekarang ini kita sudah harus dilengkapi dengan adanya identitas diri. Ya, kartu identitas diri berupa KTP atau SIM. Kenapa itu harus disyaratkan? Karena memang sistem pelaporan kita sekarang ini juga sudah menggunakan teknologi. Karena pelaporan yang kita lakukan itu sudah sistem menggunakan teknologi internet juga. Karena laporan kita sudah online sampai ke Mabes Polri. Itulah alasannya seseorang harus memiliki KTP. Karena aplikasi yang dibentuk itu mengharuskan mengentry nomor NIK yang bersangkutan. Jadi salah satu syarat yang utama itu adalah dia harus memiliki KTP. Itu salah satu syarat. Nah, kemudian dalam laporan itu harus jelas apa yang dilaporkan. Apa yang dilaporkan, siapa yang dilaporkan. Nah, itulah salah satu standar sebuah laporan itu bisa kita terima. Kira-kira seperti itu. DORS, Daily Operational System, Daily Operational Report. Nah, DORS. Jadi setiap polsek yang ada, saya tahunya Sumatera Utara ya. Jadi setiap polsek di Sumatera Utara ini sudah ada aplikasi namanya aplikasi DORS, Daily Operational Report. Jadi semua laporan itu di-entry di aplikasi DORS ini. Nah, ini langsung terkoneksi dengan Mabes Polri. Dan ini juga terkoneksi dengan aparat penegak hukum kejaksaan. Ya, jadi sistem pelaporan kita ini sudah menggunakan aplikasi itu. Jadi ketika ada laporan di sini, di polsek ini di Mabes Polri sudah tercatat langsung. Nah, jadi nggak boleh lagi sekarang orang itu membuat laporan asal-asalan. Nah, untuk merubah laporan ini tidak mudah, tidak boleh. Kalau zaman dulu kita kan karena masih manual, contoh kita buat laporan hari ini, besok kita rubah lagi boleh. Kalau sekarang nggak boleh lagi, nggak boleh. Kalau sudah terreport laporan itu, ya sudah terlapor gitu. Artinya proses lanjut. Sampai sejauh ini saya melihat belum ada hambatan yang cukup berarti karena memang personil kita juga yang mengawaki pendalaman laporan di SPKT itu sebelumnya sudah diberikan pelatihan-pelatihan. Ya, jadi kalau hambatan-hambatan yang cukup mengganggu, saya rasa sampai sejauh ini kita belum ada temukan. Yang pastinya dalam setiap pembuatan laporan itu kan pastinya pelapor ada. Ya, pelapor itu sendiri. Contoh nih, ketika mereka datang ke polsek itu mau melaporkan sebuah peristiwa pidana, ya, ketentuan dalam laporan itu kan di sana kan ada kolom-kolom yang harus diisi. Contoh siapa pelapornya atau korbannya, kemudian siapa saksinya harus diisi dalam kolom itu, kemudian juga siapa pelakunya harus diisi di itu, kemudian juga kapan kejadiannya, di mana kejadiannya itu dalam aplikasi itu sudah langsung tercatat. Jadi ketika nanti laporan ini sudah selesai diisi, di-entry semua, di-print, nanti sudah keluar data-data yang dimasukkan tadi itu. Jadi artinya pihak-pihak yang terlibat itu barang tentu adalah pelapor itu sendiri, saksi, terlapor, gitu. Termasuklah personel kita yang mengawaki di SPKT. Gitu. Terkait dengan keberadaan saksi dalam laporan itu, hukum kita itu sebenarnya mewajibkan setiap warga negara yang mengetahui atau melihat sebuah peristiwa pidana, hukum kita sebenarnya mengharuskan dia memberikan keterangan itu kepada aparat penegak hukum. Nah, sebenarnya tidak ada alasan bagi masyarakat tidak berkenan menjadi saksi, tidak ada harusnya. Nah, disinilah dituntut bagaimana penyelidik dan penyidik Polri itu bekerja secara baik sehingga masyarakat itu
tidak terlalu terbebani. Ya, kita juga paham memang kadang-kadang masyarakat itu datang kantor polisi itu mungkin sampai berjam-jam, itulah yang membuat mereka enggan. Tapi sebenarnya polisi melakukan itu karena memang kebutuhan proses laporan itu sendiri. Nah, jadi artinya setiap warga negara itu seharusnya wajib itu hukumnya ketika memang mengetahui adanya peristiwa-peristiwa kejahatan atau peristiwa yang lain. Untuk standar laporan itu SOP kita ada, standar operasional prosedur kita ada, itu dikeluarkan oleh Baris Krim Polri. Ya, artinya SOP setiap pembuatan laporan di seluruh instansi kepolisian yang ada di Republik ini itu sama. Bagaimana ketentuannya seperti yang saya jelaskan di awal tadi itu. Jadi artinya SOP dalam pembuatan laporan itu pastinya ada dan itu dibuat oleh Kabaris Krim Polri. Jadi kan terkait dengan laporan dengan pengaduan. Jadi laporan itu kan itu adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh siapa saja kepada aparat penegak hukum dalam kepolisian. Artinya ketika sebuah peristiwa merupakan peristiwa pidana, siapa saja boleh melaporkan itu. Contoh, ada di situ kasus penganiayaan, kamu lihat, ya Pak, datang kemari. Ada penganiayaan di situ, kamu datang kemari. Ya kita harus terima. Itu laporan. Nah, dalam hal pengaduan itu diatur di KUHP kita itu hanya boleh dimasukkan oleh orang yang berhak. Contoh dalam kasus perzinahan, ya kan, ini kan delik aduan, hanya boleh dilakukan oleh pihak. Contoh nih, ketika istrinya yang berzina, dia hanya boleh melaporkan, yang melaporkan itu adalah suaminya, nggak boleh pihak lain. Jadi nggak semua orang berhak memberikan pengaduan itu, dan pengaduan itu diajukan menyertakan tuntutannya. Saya minta agar pelaku dalam hal ini dituntut sesuai dengan yang berlaku. Itu bedanya antara laporan dan pengaduan. Laporan itu siapa saja boleh menyampaikan itu ke aparat penegak hukum, polisi dalam hal ini, tapi khusus pengaduan itu hanya boleh dilakukan oleh orang-orang yang berhak atas itu. Seperti itu bedanya. Khusus di Polsek Pancur Batu ini, yang paling tinggi angka kriminalitasnya itu adalah pencurian dengan pemberatan. Ya, memang yang lagi tren saat sekarang ini Polrestabes Medan khususnya lagi gencar-gencarnya bagaimana pencegahan maupun pemberantasan pelaku-pelaku pencurian. Jadi hampir di seluruh polsek yang ada di wilayah hukum Polrestabes Medan ini, yang paling tinggi angka kriminalnya itulah di pencurian. Baik itu pencurian kendaraan bermotor, baik itu pencurian di rumah atau di pertokoan, di perkantoran. Nah, ini yang paling banyak kita terima dari laporan dari masyarakat. Selanjutnya setelah laporan kita terima di SPKT, barang tentu kita melakukan tindakan-tindakan awal. Apa itu yang namanya tindakan awal? Adalah salah satunya kita mendatangi tempat kejadian yang dia laporkan. Maksudnya gini, apa yang dilaporkan? Contoh pencurian. Nah, kita cek TKP dulu. Nanti piket fungsi kita yang terdiri dari berbagai fungsi sabara, fungsi reskrim, fungsi intelijen, fungsi bimas, sama-sama mendatangi TKP ini. Di sana dilakukan langkah-langkah pertama, ya, seperti pengolahan tempat kejadian, kemudian melakukan menggambar TKP itu, membuat sketsa TKP itu sendiri, kemudian mencari informasi di sekitar TKP itu. Itu sesuai SOP juga, itu sesuai SOP kita seperti itu. Ketika ada laporan, kita wajib mendatangi TKP itu dan melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara itu. Nah, setelah itu dilakukan, selanjutnya nanti hasil ini akan diserahkan kepada tim penyelidik kita. Ya, terhadap laporan ini selanjutnya kita lakukan serangkaian tindakan penyelidikan. Nah, tujuan kita melakukan itu adalah apakah peristiwa yang dilaporkan ini merupakan peristiwa pidana atau bukan. Kita lakukanlah penyelidikan. Produk kita di situ adalah berita acara, interview atau wawancara. Nah, itu kita mengambil keterangan orang. Setelah nanti kita anggap cukup laporan yang kita miliki ini, kita gelar perkarakan ini. Kita gelar.
kita gelar, kita diskusikan, ya, kalau bahasa umumnya didiskusikan. Kita diskusikan hasil ini. Nah, kesimpulannya nanti apakah laporan ini merupakan peristiwa pidana atau bukan. Nah, setelah berdasarkan hasil diskusi kita nanti, tergantung apa hasilnya, peristiwa pidana atau bukan. Nah, kalau peristiwa pidana, selanjutnya laporan ini ditingkatkan prosesnya menjadi penyidikan. Ya. Tapi kalau bukan peristiwa pidana, ini laporan dihentikan, ditutup. Ya, tapi ini melalui mekanisme gelar perkara namanya kalau di kita. Nah, kita lakukan proses penyidikan. Proses penyidikan ini berarti peristiwa itu sudah merupakan peristiwa pidana. Nah, yang kami lakukan di situ adalah mencari dan mengumpulkan bukti supaya dengan bukti ini dapat menemukan siapa pelakunya. Itulah hakikatnya penyidikan. Penyidikan itu sederhananya mengumpulkan bukti supaya dengan bukti ini membuat terang peristiwa pidana yang terjadi guna menemukan siapa pelakunya. Nah, setelah ditemukan pelakunya, dilakukanlah pemberkasan perkara. Berkas perkara inilah nanti yang akan kirimkan ke jaksa peneliti supaya dilakukan penelitian. Apakah berkas perkara ini sudah lengkap dan layak diajukan ke persidangan? Kalau belum lengkap, mereka kembalikan dengan petunjuknya. Nah, sesuai petunjuk itulah kita lengkapi kembali. Kemudian kita kirimkan kembali. Setelah lengkap, mereka nyatakan P21 atau lengkap. Setelah itu tahapan yang selanjutnya kita menyerahkan tersangka dan barang bukti. Nah, sampai di sinilah tanggung jawab penyidik Polri. Setelah itu selanjutnya proses persidangan sudah dilanjutkan oleh teman-teman di kejaksaan. Gitu. Nah, masalah bagaimana nanti putusannya itu, masalah divonis bersalah oleh hakim itu sesuai fakta di persidangan. Polri juga tidak punya kepentingan dalam hal itu karena kita menganut azas praduga tidak bersalah. Semua orang itu patut diduga sebagai orang yang tidak bersalah. Jadi artinya putusan bebas, putusan dipidana itu 100% adalah kewenangannya di pengadilan. Kira-kira kalau sosial media memang sekarang ini kan lagi zamannya sosmed nih. Polri itu sudah diwajibkan itu. Kita punya sosial media Facebook, punya sosial media TikTok, punya juga Twitter, Instagram, YouTube juga. Itu boleh teman-teman adik-adik boleh searching lah di medsos. Ya, kita itu kegiatan-kegiatan kita juga kita posting di sana supaya masyarakat tahu apa yang kita lakukan. Karena ada prinsip Tuhan memang Maha Tahu, tapi manusia harus diberitahu. Kira-kira. Coba terakhirnya tujuan kami buat video ini kan untuk mempermudah masyarakat sendiri kan, untuk membuat laporan SLAM. Jadi mungkin banyak statement dari masyarakat kalau ke polisi itu mungkin dipersulitkan. Mungkin ada kata-kata dari Bapak untuk kalau masyarakat jangan takut gitu untuk buat lapor ke polsek atau apa segala macam. Oke, baik ya. Jadi memang pemikiran-pemikiran yang negatif tentang Polri ini nggak saya pungkiri. Kalau saya boleh jujur, ada polisi yang nakal banyak, ya. Tapi jauh lebih banyak polisi yang baik. Ya, artinya begini kira-kira. Jadi kami polisi ini sudah sedang berupaya keras bagaimana memperbaiki institusi ini. Ya, anggota-anggota yang terindikasi nakal, ya, pimpinan Polri ini tidak segan-segan untuk memberikan tindakan tegas, disiplin, ya. Jadi dalam hal pemberian laporan kepada menyampaikan laporan kepada masyarakat, saya sampaikan kepada masyarakat, nggak usah sungkan-sungkan. Apa masalahmu di rumah sana, di kampung sana, silakan laporan ke polisi, ya. Polri pasti melakukan proses sesuai dengan kebutuhan laporan itu. Polisi sekarang itu sudah sangat banyak berubah. Ya, saya saksinya ini. Saya mengalami polisi tahun 95. Dibandingkan dengan polisi zaman sekarang ini, saya sudah sangat luar biasa melihat bagaimana perubahan yang lebih baik polisi ini. Karena saya masih rasakan kok polisi tahun 95 kok. Saya tahun 96 sudah ngambil keterangan orang, memeriksa orang kok. Saya bisa bandingkan bagaimana orang memeriksa tahun 96, 97 dengan memeriksa sekarang. Dulu kita ya, kalian biar tahu, memeriksa orang itu nggak dilarang kita pakai polisi, nggak dilarang kursi kita lebih tinggi begini. Sekarang nggak boleh lagi. Itu SOP kita, memeriksa orang itu sekarang harus pakai biasa.
berpakaian dinas ngambil keterangan masyarakat, nggak boleh, dilarang. Nggak boleh lagi kursi polisi lebih tinggi, begini, nggak boleh. Tujuannya apa? Pertama, masalah pakaian masyarakat itu supaya tidak ada rasa takut. Itu. Yang kedua, kursi ini kenapa harus sama? Supaya memang kita sederajat. Ini kan salah satu reformasi yang luar biasa di polisi ini. Tapi menurut saya itu sangat luar biasa. Kalau dulu kan masyarakat ada rasa takutnya karena pakaian dinas kita yang meriksa. Kalau sekarang nggak boleh lagi. Itu pelanggaran SOP. Kalau ada berpakaian dinas sama meriksa. Kalau ada yang kalian temukan, Pak, mana boleh meriksa orang pakaian dinas? Sampai pasti dia ganti bajunya itu. Gitu. Baik, terima kasih. Bersama ini saya selaku Kapolsek Pancur Batu menghimbau kepada seluruh masyarakat. Setiap ada permasalahan hukum, silahkan percayakan kepada aparatur penegak hukum. Negara kita adalah negara hukum, jadi perbuatan yang main hakim sendiri sangat dilarang. Sehingga setiap ada masyarakat yang berhadapan ataupun bermasalah dengan hukum, harapan kami diserahkan kepada aparatur penegak hukum dalam menyelesaikannya. Tujuannya apa? Supaya menjamin negara ini benar-benar adalah negara hukum. Sekali lagi kami selaku Kapolsek Pancur Batu berterima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah memberikan dukungan kepada kami selaku Kapolsek dalam menjalankan tugas selama menjabat Kapolsek Pancur Batu. Mungkin itu yang boleh kami sampaikan. Lebih kurang kami mohon maaf. Kami akhiri. Selamat siang untuk kita semua. Halo semuanya. Kami dari Klinik Pidana Kelompok 4. Kami di sini menyimpulkan dari 10 responden yang ada, yang terdiri dari 7 mahasiswa USU, termasuk FA USU, dan 3 masyarakat Pancur Batu. Dan hasil dari responden tersebut menyatakan bahwasannya 6 menyatakan kalau pelayanan dari pembuatan laporan di kepolisian itu masih kurang optimal dan adanya indikasi permintaan uang pelicinnya. Namun dari 4 responden lainnya berkata bahwasanya pelayanan dari kepolisian sudahlah optimal. Pihak kepolisian mengimbau bahwasanya untuk mengajak masyarakat agar bisa membangun kerjasama yang baik antara masyarakat dan kepolisian dengan cara masyarakat diharapkan untuk bisa lagi tidak takut lagi untuk memberikan laporan kepada pihak kepolisian, mengingat ada juga aplikasi yang bernama DOORS yang bisa memudahkan para masyarakat untuk membuat laporan. Harapan kami adalah mari bersama-sama membangun kepercayaan antara masyarakat dan kepolisian demi terciptanya lingkungan yang aman dan kondusif. Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak kepolisian sektor Pancur Batu, dan terkhususnya lagi kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Krisnat sebagai Kapolsek dari Pancur Batu. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing kami, Ibu Nisa, dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada setiap masyarakat Pancur Batu dan mahasiswa Fakultas Hukum USU yang telah menjadi responden kami. Sekian dari video kami, terima kasih.